Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Dr. Supratman Andi Adgas beserta ibu dan seluruh keluarga, His Excellency Ambassador Niko Barito, my long-standing friend, and who has also give some advice, some programs during my tenure as a Minister of Law and Human Rights. Para pimpin tim media, Pak Sekjen, Pak Irjen, para dirjen, staf ahli, kepala badan, juga staf khusus, para pimpinan tinggi Pratama, juga ada mantan Sekjen, Pak Bambang Rantam, tambah muda saja. Kacamatanya sudah meniru-niru saya nampaknya. Juga yang saya kasihi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dimanapun Anda berada, my heart goes for you. 10 years, kurang 2 bulan, is not a short time, it's a long time indeed. Banyak hal yang sudah kita kerjakan bersama, hadir juga bersama saya, anak-anak saya, kebetulan putra-putri saya kumpul, putri saya ya dari Australia dengan cucu-cucu datang, tetapi cucu-cucu dan menantu tidak bisa datang. Anak saya yang tertua, Isabella, please stand. Ya, karena dulu juga waktu saya berdiri di sini sebagai menteri, mereka ada, tentunya dengan almarhum istri saya. Hari ini saya enggak bersama dia. Anak saya nomor 2, Francisca. Anak saya nomor 3, Tema. Anak saya paling bungsu, Jonathan. I wish my wife stand here by me. Yang telah kita ini berjuang dari awal, from the bottom, rock bottom, sampai mencapai puncak karir saya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Tetapi kami atas nama keluarga, atas nama pribadi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM atas kerjasamanya, atas dukungannya, atas supportnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak mungkin seorang menteri dapat mengerjakan itu sendiri saja. Tentu itu adalah hasil orkestra dari kita semua. Ada mantan sekjen saya, Pak Bambang Rantam, yang telah bekerja keras, diteruskan oleh Pak Andap, para dirjen hadir di sini, para dirjen sebelumnya, semua melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Mantan-mantan Kakanwil, Eselon 1, banyak yang hadir di sini. Dan bagi saya, itu betul-betul gratifying. Betul-betul menunjukkan rasa syukur bahwa kekompakan kita, kebersamaan kita telah mengukirkan beberapa catatan-catatan baik yang dilakukan selama saya memimpin kementerian ini. Tetapi tentunya lah sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, banyak hal, banyak lagi PR-PR yang belum dapat kita selesaikan. Untuk itu saya minta kepada saudara-saudara semua, berikan dukungan kepada sahabat saya, Pak Supratman. Karena dengan beliau saya sudah berteman lama, beliau sebagai anggota DPR dan pimpinan Balik. Kerjasama kami sangat baik. Baik kepada Presiden, waktu saya laporan kemarin, saya sampaikan, beliau akan meneruskan dan beliau mampu. Dan saya dengan beliau ini mempunyai kemiripan yang hampir sama. Sama-sama dosen. Latar belakangnya, masuk politik.
sama-sama politisi dan masuk DPR. Kemudian masuk DPR, pada pemilihan ini tidak terpilih, tetapi mendapat berkat yang lebih besar menjadi Menteri Hukum dan HAM. Sama pada saat saya berjuang pada tahun 2014 tidak terpilih, padahal kurang apa, ketua fraksi MPR, pimpinan badan anggaran, lewat itu barang. Tapi nasib berkata lain, Tuhan maha baik. God has been all the way good to me. Dan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM, terima kasih untuk kerja keras saudara-saudara. Terima kasih untuk dukungan saudara-saudara. Dan from the bottom of my heart, I sincerely ask for your forgiveness. I sincerely ask an apology for things that maybe I disappoint you during my 10 years of my career, of my tenure as a Minister of Law. Tidak mudah. Saya melihat dari daftar menteri-menteri yang ada mulai sejak dulu. Saya lihat daftarnya saya yang terlama memimpin kementerian ini. Tentu dengan segala duka, suka dukanya. Dan untuk itu saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dari Sabang sampai Merauke, 65.000 lebih, maupun ATC yang berada di luar negeri, petugas teknis imigrasi yang ada di luar negeri, seluruhnya yang ada di Indonesia, beri dukungan dan support sebaik-baiknya, as best as you can, kepada Pak Supratman sebagai Menteri Hukum dan HAM yang meneruskan pekerjaan-pekerjaan besar kita di sini. Kementerian ini adalah salah satu kementerian yang besar sekali. Salah satu kementerian yang mempunyai kantor di seluruh provinsi. Bahkan di luar negeri punya ATC. Besar sekali dengan pegawai 65.000. Memerlukan sinergitas, memerlukan kekompakan. Saya mengatakan kemarin, kita melihat institusi Kementerian Hukum dan HAM, bukan personnya. Oleh karenanya, kita melakukan semua yang terbaik untuk Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang berada di tangan Pak Dr. Supratman. Kita bantu, saudara-saudara bantu dengan sepenuh-penuhnya hati. Karena kalau kementerian ini berbuah baik, maka kita semua akan bangga berada atau menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya setelah melewati waktu 10 tahun bersama-sama saudara-saudara, kementerian ini dan berserta saudara-saudara sudah menjadi bagian dari hidup saya, part of my life, dan akan menjadi terus bagian dari hidup saya, karena bersama-sama dengan puluhan ribu staf bekerja bersama-sama. Dan saya akan meninggalkan saudara-saudara, diteruskan oleh Pak Supratman, dan saya akan mengabdi di tempat lain, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Syukurnya terpilih, Pak. Walaupun pertarungannya amat berat. Wow, ngeri-ngeri sedap. Biasanya Pak, pemilu-pemilu lalu, habis pemilu paling kencang 2 hari saya sudah pulang ke Jakarta. Tapi kali ini saya tongkrongin lebih dari seminggu, 10 hari lebih saya tongkrongin. Tiap malam lihat pergerakan suara itu. Karena curi-mencuri juga bisa kejadian. Hanya memang ada kelebihannya jadi menteri, jadi agak takut juga sikit-sikit orang, itu aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih ya untuk ini semua. Saya titipkan kepada Pak Supratman. Kemarin kita menerima BMN baru dari Dirjen Kekayaan Negara.
Kita tanda tangani pada saat ulang tahun ke-79 Kementerian Hukum dan HAM. Sebuah gedung sitaan BLBI, Pak, yang sudah ditinggalkan lama, gedung berlantai 8, bisa memuat parkirnya 10 sampai 100 mobil. Besar. Karena kantor imigrasi kita yang di Jalan Gatot Subroto itu, Jalan Gatot Subroto itu diambil oleh pemerintah daerah untuk overpass sebagian, sehingga tidak ada lagi tempat pelayanan kita. Padahal kantor imigrasi Kota Medan itu sudah bukan lagi, sudah merupakan, saya jadi lupa, zona integritasnya sudah WBM WBM, ya, wilayah bebas korupsi, sudah meningkat, ya, wilayah bersih melayani, tertinggi kelas zona integritasnya. Saya bangga karena apa, Pak Suparman? Dulu kalau imigrasi Medan itu zona antah berantah. Saat saya mengurus paspor mau ke Amerika tahun 83, ngeri. Setiap meja ada amplop. Setiap itu sengaja, mula-mula kita ambil dulu map dari koperasi dulu. Ambil mapnya dulu. Pak, ambil map dulu sana, ambil map. Di mana Pak? Di mana map? Kita minta mana map? Map? Enggak ada map. Harus keluar beli map. Formulir keluar sampai panjang sekali, sampai wawancara terakhir. Tujuan saudara ke Amerika apa? Tahun 83, Pak. Tujuan saudara ke Amerika apa? Wah, diwawancara mukanya garang-garang juga. Pokoknya setiap meja itu harus jelas barangnya. Untung nggak digagalkan. Kalau digagalkan saya tahu orangnya mati dia sekarang. Mati betul dia. Jadi saya mau titipkan kepada teman-teman di imigrasi, di PAS, hati-hati. Yang kalian layani itu bisa suatu saat jadi bos kalian. Jangan sampai Pak Supratman waktu di Palu dulu ngurus paspor kalian susahkan, sekarang kalian rasakan. Pasti dia cari siapa itu barang itu. Tapi Pak, perlahan-lahan kantor imigrasi kalau di Medan semua urusan tunai. Semua urusan mesti uang tunai. Tukang parkir malak, tukang ini jadi calo, semuanya. Tetapi sekarang pelayanan di imigrasi yang sudah memasuki kriteria WBK, WBBM sudah seperti masuk ke bank. Terima kasih kepada jajaran imigrasi. WBBM sebaik masuk ada SMS flash. Kalau Anda mau ngurus paspor, ini yang dibutuhkan. Tidak ada lagi calo, semua tidak urus cepat. Nah, kemarin Pak Dirjen kita bersama-sama launch Golden Visa, kemudian New Passport, desainnya sudah baru. Representasi kebinekaan, representasi kebangsaan kita, warna merah putih. Dan yang tadi saya katakan gedung itu karena diambil kita kekurangan ruangan. Kantor Kanwil kita Pak di Sumut itu bukan karena saya orang Sumut, tetapi pasti ada interestnya. Sudah kecil. Dulu sudah kita cari-cari tanah. Masih Pak Ibnu ke Kanwil kan yang kita cari yang 30 hektar. Gak dapat itu dari PTPN. Terakhir kemarin saya mengetahui dan diberitahu ke Kanwil Pak Agung, ada sitaan BLBI. Nah, kita ini banyak dapat sitaan. Ada yang dari KPK, ini kantornya si Kris ini di Jakarta Utara, dapat sitaan KPK sudah menjadi kantor yang bagus. Dulu kita sewa-sewa. Sekarang kantor itu sudah kita terima 8 lantai, sangat besar. Nah, ini saya titip kepada Pak Menteri yang baru kita. Supaya dana rehabnya itu diperhatikan dan diwujud nyatakan supaya dia menjadi kantor Kanwil yang mentereng. Nah, tadi saya WA si Agung, itu berapa tingkat? 8.
Bisa parkir berapa? 80. Bisa juga menjadi kantor pelayanan di samping kantor Kanwil, besar sekali. Itu titipan saya mungkin sebagai pribadi karena sama-sama orang Medan, paling tidak nanti kalau saya berkunjung Pak sebagai anggota Komisi 3 lihat-lihat jadi juga itu barang gitu. Terima kasih. Dan sekali lagi teman-teman, selamat buat sahabat saya Pak Supratman. Saya yakin, hakul yakin bahwa Pak Dr. Supratman akan mampu membawa kementerian ini, mengorkestrasi para jajaran mulai dari eselon 1 sampai ke bawah untuk sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama untuk kemajuan institusi ini. Sekali lagi selamat, dan juga kepada keluarga, kepada ibu, kepada ibu tadi saya melihat ada ibunya Pak Supratman, bangga sekali kalau ibu kita masih ada menyaksikan puncak karir kita sebagai politisi. Karena politisi, ada beda saya dengan Pak Supratman karena sama-sama jadi politisi yang menjadi akademisi yang menjadi politisi. Beda akademisi dan jadi kami ini akademisi yang menjadi politisi. Tetapi parahnya itu kalau sudah masuk politik itu addicted dan lengket di situ, lupa jadi kampus. Nah, bedanya akademisi dan politisi saya selalu mengatakan Pak Menteri, like PowerPoint. Kalau akademisi punya poin, Bernas ada poin, punya poin tapi tidak punya power. Tapi kalau politisi itu punya power tapi tidak punya poin, unfortunately. Untungnya kita berdua ini akademisi dan politisi punya power, punya poin. So, congratulations. Terima kasih Pak Hakim Agung yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih kepada jajaran. Mari kita doakan Pak Menteri sehat dalam memimpin dan seluruh keluarga sehat dalam memimpin kementerian yang besar ini, sehingga kita akan nyaman, tentram, dan betul-betul terus Kementerian Hukum dan HAM seperti Mars kita menjadi kementerian yang berkelas dunia. Tapi kalau soal rotasi, mutasi dan apa terserah beliau lah. Jangan bersungut-sungut, saya selalu katakan kemarin, rotasi, mutasi, promosi itu hal yang lumrah. Sama seperti sekarang ini, mutasi dulu. Hanya di dalam politik itu Pak, kan sama dengan saya. Dalam politik itu nggak ada bola mati. Yang ada bola out, out dulu kadang-kadang masuk lagi gitu. Jadi Pak Menteri ini sudah out, nggak terpilih. Tiba-tiba bolanya hidup lagi, gol. Jadi sekali lagi terima kasih. Wallahumma wafiqillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya untuk mengenal lebih